Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua dan mudah-mudahan kita sehat selalu dan sampai detik ini kita masih diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi Covid ini ya sayang ya. Ya untuk anak-anak Ibu kelas 11 silakan absen mata pelajaran saya. Kita langsung saja mulai di bab 2. Nah, di bab 2 ini ada tentang permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau kalian lihat di situ ada gambar. Ada orang sedang menggambar di kereta, kalau kalian lihat ya. Nah, kalian bisa mengungkapkan ini disebut dengan vandalisme. Nah, coba kalian kerjakan ini soal, boleh di buku tulis kalian, dicatat ya. Menurut kalian ini, atau di buku catat kalian, ya betul di buku catatan kalian, nanti juga dengan catatan bab 1 juga dicatat ya. Di buku sosiologi, buku yang harus kayak akuntansi ya. Buku besar. Nah, di situ kalian jawab pertanyaan yang kuning ini. Oke? Dan berikan alasannya, kemukakan pendapat Anda. Dan saya akan mengurutkan kelas mana dulu yang harus bertemu dengan saya untuk melihat tugas-tugas yang tidak melalui Google Classroom. Oke? Tolong ini dijawab. Boleh juga kalau yang mau di Google Classroom langsung boleh, atau juga yang mau di buku tulis boleh, atau juga yang mau di kolom komentar YouTube Ibu juga boleh. Silakan. Asal kalian beri nama dan kelas, ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Di sini kalian bisa baca ya, oleh kalian. Dan di dalam bab ini ada 3 cakupan materi yang harus diselesaikan, yaitu identifikasi dan pencarian permasalahan sosial, ragam permasalahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat, serta penanganan permasalahan sosial dalam masyarakat. Nah, ini ada 3 poin yang harus kalian selesaikan, tetapi dalam 3 poin ini pun masih ada cakupan materinya lagi. Dan untuk hari ini, Ibu akan membahas 1 poin saja yang A, yaitu identifikasi dan pencarian permasalahan sosial. Nah, ini cakupan dari yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang definisi permasalahan sosial, ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial, klasifikasi permasalahan sosial, dan partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan. Jangan lupa dicatat ya. Nah, di sini di definisi, menurut Anda, apa yang dimaksud dengan permasalahan sosial? Kalau Ibu belum memberikan kepada kalian, apa sebenarnya permasalahan sosial itu? Nah, pasti setiap individu itu punya masalah kan? Nah, apakah semua masalah yang dirasakan oleh individu itu dikatakan sebagai permasalahan sosial? Belum tentu. Karena permasalahan sosial adalah, kita lihat, merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial manusia dalam masyarakat. Proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Jadi, permasalahan sosial itu ilmunya, tetapi ketika masalah sosial itu adalah problemnya. Gitu ya, sayang? Nah, di sini ada ukuran-ukuran sosiologis terhadap permasalahan sosial. Yang pertama adalah terdapat kriteria utama, terdapat perhatian masyarakat terhadap permasalahan sosial, terdapat pihak-pihak penentu terjadinya permasalahan sosial, terdapat manifest sosial problem dan laten sosial problem, terdapat sumber-sumber masalah sosial. Nah, ini kalau manifest itu yang terlihat masalahnya, tapi kalau laten itu yang tidak terlihat, misalnya kayak gangguan masalah-masalah kayak kejiwaan, itu juga disebut dengan social problem. Tapi kalau manifest itu sesuatu yang terlihat, misalkan mencuri, membunuh, itu terlihat ya. Selanjutnya ada klasifikasi permasalahan sosial berdasarkan sumber-sumbernya. Yang pertama adalah ekonomi. Ekonomi ini jelas banget sebuah permasalahan sosial yang belum sampai sekarang terselesaikan. Kalau kamu lihat itu banyak kayak misalkan rumah-rumah kumuh gitu ya. Kalau kamu main ke Jakarta, kamu bisa lihat ada banyak rumah-rumah kumuh di pinggiran sungai gitu ya, atau laut. Mereka
hanya menggunakan bambu-bambu yang sudah alot itu juga ya, dan tidak permanen biasanya. Nah, ini masalah sosial yang sangat besar, itu adalah masalah ekonomi. Ini masalah sosial ya. Lalu ada biologis. Biologis ini adalah masalah-masalah yang dari diri individunya atau dari turunan orang tuanya, bisa juga ya. Biologis lebih kepada fisik juga bisa ya yang terlihat. Lalu kebudayaan, nah ini juga sebuah masalah sosial. Misalkan contoh nih, sekarang di era teknologi sekarang ini, zaman-zaman generasi sekarang sudah jarang sekali mau berinteraksi secara langsung, tapi lebih menggunakan handphone gitu ya. Mengucapkan lebaran kepada orang tua melalui handphone, mengundang pernikahan melalui media sosial gitu ya. Sudah jarang lagi menggunakan hal-hal yang seperti dulu gitu ya. Nah, ini juga sebuah masalah sosial, tapi masalah sosialnya tidak terlalu yang mengancam gitu ya, mengancam keselamatan atau apa. Nah, ini lalu ada psikologis. Psikologis itu adalah lebih kepada jiwa ya, jiwanya gitu. Misalnya ketika banyak nih yang mencalonkan jadi apa, caleg, tapi nggak jadi gitu. Setelah korban uang, korban segala macam, dan akhirnya dia stres. Nah, ini juga bisa dikatakan permasalahan sosial akibat psikologis. Lalu ada partikularisme kelompok dan dilema pembentukan kepentingan umum. Nah, ini pengertiannya partikularisme adalah paham mengutamakan kepentingan kelompok sosial. Nah, ini paham mengutamakan kepentingan kelompok sendiri ya. Jadi seperti ini, ketika kamu masuk ke dalam kelompok, kamu hanya mau berteman dengan satu kelompok kamu, berarti kamu melakukan partikularisme. Selanjutnya ada di sini dampaknya. Menyebabkan disintegrasi, primordialisme gitu ya. Terus ada juga egoistis kelompok dan terabaikannya kepentingan publik. Nah, ini karena kalian lebih fokus kepada satu kelompok kalian tidak melihat lagi kelompok-kelompok yang lain, dan akhirnya akan timbul disintegrasi, perpecahan. Lalu ada primordialisme yang menganggap suku lain atau kelompok di luar kalian itu tidak penting gitu ya. Lalu terbentuknya karena apa? Nah, suatu kelompok lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum. Jadi terbentuknya karena suatu kelompok itu lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya daripada kepentingan umum, sehingga terjadi partikularisme kelompok. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini tentang pengenalan permasalahan sosial di masyarakat. Nanti kita akan lanjut lagi, lebih dalam lagi. Mungkin kalian sekarang masih meraba-raba, dan silakan kalian mencari sumber-sumber lain untuk lebih menambah wawasan kalian tentang materi permasalahan sosial dalam masyarakat. Dan jika ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar. Dan itu sebagai nilai tambah untuk kalian. Silakan sebutkan nama dan kelas. Dan Ibu ingatkan lagi, bagi yang belum ulangan, silakan menghubungi wali kelasnya, dan wali kelasnya nanti yang akan menghubungi saya. Ada berapa orang yang ingin ulangan susulan bab 1. Oke, Ibu mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhirnya Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.